Halo, perkenalkan nama saya Yonas Kenan dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan menjelaskan ringkasan atau rangkuman dari buku yang saya sudah baca, yaitu Ilmu Hukum, Pengantar Ilmu Hukum, karya R. Soroso. Bagian pertama, pengertian tentang pengantar ilmu hukum tersebut. Bab pertama, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. PIH atau pengantar ilmu hukum terdiri dari dua gabungan kata, pengantar dan ilmu hukum. Dan jika kita lihat, ilmu hukum gabungan dari dua kata, ilmu dan hukum. Dan untuk kata pengantar berarti membawa ke dalam hal tertentu. Dalam bahasa asing juga diartikan introduction atau bahasa Inggris, dan inleading bahasa Belanda yang dimana memiliki arti memperkenalkan, yang artinya dimana berarti diperkenalkannya yaitu ilmu hukum bertitik pengantar. Maka pengantar ilmu hukum merupakan basis paling mendasar dalam mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. 1. Cross adalah memberikan definisi bahwa segala ilmu hukum, pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dari segala bentuk manifestasinya. 2. Ilmu hukum dan perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence, yang berarti dari kata jus atau juris yang artinya hukum atau hak. Prudence berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Dan arti umum jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu hukum. Dari Satjipco Raharjo 1982 10. Yang ketiga ada Curzon, adalah ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum tidak hanya membicarakan perundang-undangan saja, melainkan filsafat dan perkembangannya dari masa yang lalu hingga saat ini. Yang keempat, Profesor Purnandi Purbacaraka SH dan Profesor Dr. Sujono Sukamto SH MH dalam buku Perihal Kaidah Hukum menyebutkan bahwa hukum mencakup A. Ilmu tentang kaidah, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Yang B. Pengertian ilmu pengertian, yakni ilmu pengertian yang pokok dalam hukum, misalnya seperti subjek hukum, hak dan kewajiban hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Ilmu yang C, ilmu tentang kenyataan, yang menyoroti hukum sebagai perilaku, sikap, tindak, yang antara lain mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Yang kelima, ilmu pengetahuan hukum adalah suatu ilmu yang bahwa menjelaskan tentang keadaan inti dan maksud tujuan dari berbagai bagian yang penting dari hukum serta pertalian antar berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Dari uraian di atas dapat disimpulkan secara singkat bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum, yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai kenyataan. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk dalam ilmu hukum. Di samping hal-hal tersebut, terdapat beberapa penulis memberikan pandangan yang berbeda mengenai bagian-bagian ilmu hukum. Antara lain, menurut L.J. van Apeldoorn mengatakan bahwa hukum adalah masyarakat itu juga hidup manusia sendiri dilihat dari sudut tertentu, yakni sebagai pergaulan hidup yang teratur. Terdapat bahwa ilmu hukum terdiri dari A. Sosiologi hukum, B. Sejarah hukum, C. Perbandingan hukum. Dan yang berikutnya menurut dari Profesor Lee On Hock SH bahwa bagian ilmu hukum terdiri dari A. Ilmu positif, B. Sosiologi hukum, C. Sejarah hukum, D. Perbandingan hukum, E. Ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematik. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi memiliki sejarahnya tersendiri. Pengantar ilmu hukum atau PIH berasal dari terjemahan bahasa Belanda inleiding regenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920 dan dimasukkan pada Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di Negeri Belanda. Inleiding regenschap sebagai pengganti dari istilah Encyclopedie der Rechtschapenschap, yaitu suatu istilah yang semua dipergunakan di negeri Belanda.
Sebenarnya istilah dari Inleading Rechtswetenschaft itu sendiri bukan ciptaan asli dari negeri Belanda sendiri. Akan tetapi contohnya dari Jerman yang terlebih dahulu atau sekitar abad 19 permulaan abad 20 telah memakai istilah Einführung in die Rechtswetenschaft. Di Indonesia, Inleading tot de Escape sudah dikenal sendiri tepatnya pada tahun 1924, yaitu tatkala di Batavia, Jakarta, didirikan Rechtshochschule atau sekolah tinggi hukum di mana dimasukkannya kurikulumnya. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kali di perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946, tetapi sebenarnya jauh sebelum itu, tepatnya pada tahun 1942, istilah pengantar ilmu hukum sudah dipelajari oleh beberapa terjemahan Inleading tot Rechtswetenschaft yang sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi seluruh Indonesia. Dengan demikian, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum secara menyeluruh, secara umum dan mendatar, sedangkan cabang-cabang hukum dipelajari secara mendalam, atau dengan kata lain, pengantar ilmu hukum menyelidiki pengertian dasar dan asas-asas dari hukum secara menyeluruh. Sedangkan cabang-cabang hukum tersebut menyelidiki pengertian dan asas hukum yang memiliki sifat khusus. Bab 3. Pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. A. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Sebagai objek ilmu hukum, memandang hukum dalam bentuk dan segala manifestasinya. B. Ilmu hukum sebagai norma hukum. 1. Hukum sebagai kaidah hukum. 2. Kaidah hukum dan kaidah lainnya. C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. 1. Subjek hukum. 2. Objek hukum. 3. Peristiwa hukum. 4. Perbuatan hukum. 5. Hubungan hukum. 6. Akibat hukum. 7. Masyarakat hukum. D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan, yaitu 1. Ada antropologi hukum. 2. Sosiologi hukum. 3. Sejarah hukum. 4. Psikologi hukum. 5. Perbandingan hukum. Bagian kedua, dan sumber hukum dan golongan hukum. Bab 4. Sumber hukum dari berbagai pakar hukum. A. Algera membagi sumber hukum menjadi sumber hukum material dan formil. B. Van Paldern dalam bukunya membagi sumber ilmu hukum, yaitu sumber hukum dalam arti historis, sosiologi, filosofis, dan formil. Ahmad Sanusi 1977.34 membagi sumber hukum menjadi sumber hukum normal dan sumber hukum abnormal. Dan yang terakhir, sumber hukum filosofis, ideologis, dan sumber hukum yuridis. Bab 5. Golongan hukum. Penggolongan hukum menurut PIH di buku menurut PIH ini yaitu 1. Berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibagi menjadi berikut. A. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. B. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan kebiasaan. C. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. D. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. 2. Berdasarkan bentuknya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. A. Hukum tertulis yang dibedakan atas 2 macam sebagai berikut. 1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaannya. Misalnya UU Perkawinan, UU Dagang, KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Agraria, UU HAM, dan lain sebagainya. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga masih sering memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Misalnya Traktat Konfinan, perjanjian bilateral, dan lain sebagainya. B. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri, misalnya hukum adat. 3. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. A. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. B. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlaku universal. C. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. D. Hukum gereja, yaitu kumpulan norma
yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. Ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya UUD RI tahun 1945. Yang B ada ius constitutum atau hukum negatif atau prospektif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, contohnya rancangan undang-undang atau RUU. C. Hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana saja, dalam segala waktu, dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya terhadap siapapun dan di seluruh tempat. 5. Berdasarkan cara mempertahankannya. Hukum dapat dibagi sebagai berikut. A. Hukum material. Hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan, misalnya hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang sebagainya. Yang B. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, misalnya hukum acara pidana atau KUHP, hukum acara perdata, hukum acara peradilan, tata usaha negara, hukum acara, dan sebagainya. 6. Berdasarkan sifatnya. Hukum dapat dibagi sebagai berikut. A. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya jika melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan hukuman. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam perjanjian. Dengan kata lain, hukum yang mengatur hukuman antara individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Contohnya kebetulan dalam perwarisan ab intento atau perwarisan berdasarkan undang-undang, baru memungkinkan dilaksanakannya jika tidak ada surat wasiat atau testamen. 7. Berdasarkan sifat wujudnya. Hukum dapat dibagikan sebagai berikut. A. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku dengan pengertian hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut dengan hak. 8. Berdasarkan isinya. Hukum dapat dibagikan sebagai berikut. A. Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. B. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan negara dengan perseorangan atau warga negara. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah yang membuat apakah kaidah hukum itu macam-macam kaidah, perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah sosial dan sebagainya. Kaidah hukum sangat erat kaitannya dengan kaidah sosial, kesopanan, kesusilaan, dan agama, karena ketiga kaidah ini belum cukup untuk menjamin tata tertib di dalam masyarakat. Pergaulan hidup bermasyarakat karena tidak adanya ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar. Oleh karena itu dibutuhkannya norma-norma hukum yang bersifat mengatur dan memaksa untuk melindungi kehidupan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Walaupun adanya perbedaan dari kaidah-kaidah ini, namun semuanya saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan yang sama, harus ditetapkan dan ditaati demi kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, misalnya subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan lain sebagainya. Menurut buku yang ditulis R. Soreso SH, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian kepada para subjek hukum yaitu sesuatu yang menurut hukum berhak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau bertindak dalam hukum. Subjek hukum itu sendiri adalah manusia seperti yang terdapat dalam dasar hukum yang tercantum dalam pasal 3 KUHP Perdata dan pasal 15 UUDS 1950 ayat 2 yang berbunyi, hukuman tidak dapat merampas semua hak dari yang dikenai hukuman itu. Hukuman sebagai pengertian memang sangatlah pengertian karena mempunyai pengecualian seperti anak dalam kandungan, cakap hukum, dan binatang. Binatang merupakan makhluk hidup namun tidak memiliki hak dan kewajiban seperti manusia. Itulah sebabnya binatang termasuk pengecualian hukum.
manusia itu sendiri juga bisa menjadi objek hukum sepanjang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut. Namun biasanya objek hukum itu adalah benda atau zat. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan yang di dalamnya termasuk antropologi hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Manfaat nyata dari ilmu hukum diantaranya dari perbandingan hukum yang memiliki fungsi mengenai penanaman modal asing, mengenai domisili seorang, tempat kedudukan badan-badan hukum, dan masih banyak lagi yang memuat dalam buku PHA ini. Bagian 3, tujuan dan terbentuknya hukum. Bab 6, tujuan hukum. Menurut Aristoteles, tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata, dan isi dari hukum tersebut ditentukan berdasarkan kesadaran etis mengendai apabila apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Bab 7, terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindakan demikian itu, dan kemudian mendapatkan sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang ditentukan oleh kebiasaan itu. Bila tradisi tersebut menjadi temurun dan akhirnya menjadi adat, bila di dalam adat ini dijatuhkan sanksi apabila dilanggar, maka lahirnya hukum adat. Menurut pandangan legisme, menyatakan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum, dengan demikian hakim tidak terikat dengan undang-undang. Menurut pandangan Fraisier Reserve, bahwa hukum hanya dibentuk oleh peradilan reservoir. Pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum itu terbentuk dari kebiasaan perundang-undangan dan proses keadilan. Sekian dari ringkasan buku Pengantar Ilmu Hukum H. Soroso. Saya apabila salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.